Di sebuah kampung kecil yang terpencil, hiduplah seorang pria bernama Agus. Agus dikenal sebagai pria miskin yang hidup sederhana di sebuah gubuk reot di pinggir desa. Ayah dan ibunya sudah lama tiada, meninggalkannya dengan beban hidup yang berat sejak usia muda. Sehari-hari Agus bekerja serabutan, kadang membantu warga memanen sawah, kadang menjadi kuli angkut di pasar. Namun upah yang diterimanya tak seberapa. Hidupnya serba kekurangan. Agus bukan hanya miskin secara materi, tetapi ia juga sering menjadi bahan ejekan warga. Banyak yang menganggapnya tidak berguna, tak punya masa depan dan tak layak dihormati. Agus itu hanya beban kampung ini, sindir Pak Darmin, salah satu tetua desa saat sedang duduk di warung. Betul, hidupnya cuma numpang di bumi, sahut yang lain tertawa terbahak-bahak. Hinaan demi hinaan sering Agus dengar. Tak jarang anak-anak kecil pun mengikutinya sambil mengejek, "Si miskin, si tak berguna." Namun Agus hanya menunduk. Ia tak pernah melawan. Dalam hatinya, ia sadar hidupnya memang tidak mudah, tapi ia tak mau membalas keburukan dengan kebencian. Setiap malam setelah lelah bekerja, Agus duduk di sudut gubuknya menatap langit sambil berdoa. "Ya Tuhan, aku tahu aku tak punya apa-apa, tapi berikan aku kekuatan untuk bertahan dan menjadi lebih baik. Aku ingin hidupku berarti." Meski sering dihina, Agus tetap bekerja keras. Ia tak pernah mencuri atau melakukan hal buruk untuk bertahan hidup. Bagi Agus, kehormatan lebih penting daripada segalanya meskipun ia tak dihormati. Namun, cobaan datang bertubi-tubi. Suatu hari terjadi keributan di pasar ketika ada barang dagangan yang hilang. Entah kenapa, beberapa orang langsung menuduh Agus. "Itu pasti kerjaannya Agus. Siapa lagi yang mungkin mencuri kalau bukan dia?" tuduh seorang pedagang. Agus mencoba membela diri, tapi tak ada yang mau mendengar. Ia dihukum dengan cara dipermalukan di depan warga. Bagi Agus, itu adalah titik kerendahan dalam hidupnya. Ia merasa begitu terhina, begitu tidak berharga. Tapi ia tetap tidak menyerah. Di tengah semua kesulitan itu, Agus punya satu impian kecil yang ia pegang erat. Suatu hari ia ingin membuktikan bahwa ia bisa membawa perubahan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang-orang di sekitarnya. Setelah dipermalukan di depan warga kampung, Agus merasa hancur. Namun di tengah kesedihannya, ia merenung. Ia menyadari bahwa terus meratapi nasib tidak akan mengubah apapun. Ia memutuskan untuk bangkit meskipun seluruh dunia tampak menentangnya. Pada suatu malam yang dingin, di bawah sinar bulan purnama, Agus kembali berdoa dengan penuh hati. "Tuhan, aku percaya takdirku tidak berakhir di sini. Tunjukkan jalanku, aku ingin mengubah hidupku." Tak lama setelah itu, Agus mendengar kabar tentang seorang petani kaya di desa sebelah yang membutuhkan tenaga kerja untuk merawat kebun cabai. Meski harus berjalan belasan kilometer setiap hari, Agus menerima pekerjaan itu. Gajinya memang kecil, tetapi ia menyisihkan sebagian uang untuk belajar hal baru. Ia mulai memperhatikan cara bertani, bagaimana memilih bibit yang baik, dan cara mengelola hasil panen dengan bijak. Setiap kali ada waktu luang, Agus tak ragu bertanya kepada petani lainnya tentang teknik bertani yang modern. Ia juga mulai membaca buku-buku bekas yang ia temukan di pasar luak. Pelan-pelan Agus menanam mimpi besar. Ia ingin memiliki kebun sendiri dan membuktikan bahwa ia mampu. Namun jalan menuju kesuksesan tidak pernah mudah. Ketika warga kampung tahu Agus bekerja keras di desa sebelah, mereka kembali mencibir. Percuma saja Agus belajar bertani. Orang seperti dia tidak akan pernah berhasil, ujar Pak Darmin suatu sore. "Benar, jangankan kebun, untuk makan saja dia masih susah," sahut yang lain. Tapi kali ini Agus tak terpengaruh. Ia membiarkan hinaan itu berlalu seperti angin. Dalam hatinya ia berkata, "Aku tidak perlu membalas mereka dengan kata-kata. Aku akan membuktikannya dengan tindakan."
Setelah 2 tahun bekerja keras, Agus berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membeli sebidang kecil tanah di pinggir kampung. Tanah itu tandus dan dipenuhi semak belukar, tetapi Agus tidak menyerah. Dengan tekad baja, ia mulai mengelola tanah itu. Ia bekerja siang malam, mencangkul, membersihkan lahan, dan menanam bibit cabai yang ia pilih dengan hati-hati. Hasil panen pertama Agus memang kecil, tetapi cukup untuk membuatnya terus bersemangat. Ia menjual cabainya di pasar desa sebelah, dan lambat laun mulai menarik perhatian pembeli. Cabai yang dihasilkan Agus terkenal segar dan berkualitas. Dengan penghasilan itu, Agus perlahan memperluas lahannya dan mulai menanam tanaman lain seperti tomat dan bawang merah. Sementara itu, warga kampung mulai memperhatikan perubahan hidup Agus. Mereka yang dulu mencibirnya kini mulai heran. Namun kebanyakan dari mereka masih menyimpan rasa iri dan tidak mau mengakui usaha Agus. Hingga suatu hari ketika harga cabai di pasaran melonjak tinggi, Agus mendapat keuntungan besar dari hasil panennya. Ia menggunakan uang itu untuk memperbaiki gubuknya, membeli peralatan bertani yang lebih modern, dan bahkan menyumbangkan sebagian penghasilannya untuk pembangunan masjid desa. Agus yang dulu kita hina sekarang malah membantu kampung ini, gumam salah seorang warga dengan nada malu. Agus tetap rendah hati ketika orang-orang mulai menghampirinya. Ia tidak menunjukkan dendam atau kebencian. Sebaliknya, ia mengajak mereka untuk belajar bertani bersama dan membagikan ilmu yang ia miliki. Perubahan Agus semakin nyata. Dari seorang yang dianggap beban kampung, ia kini menjadi inspirasi. Kebun yang dulu kecil kini telah berkembang menjadi lahan yang subur dan menghasilkan berbagai macam tanaman. Agus mulai dikenal sebagai salah satu petani sukses di daerahnya. Keberhasilan Agus menarik perhatian pemerintah desa. Pada suatu hari, kepala desa datang ke rumahnya untuk mengajaknya bekerja sama mengembangkan pertanian di kampung. Agus, kami ingin belajar darimu. Bisakah kamu membantu warga untuk bercocok tanam seperti yang kamu lakukan? Ujar kepala desa dengan nada penuh harapan. Agus yang selama ini menyimpan rasa sakit atas perlakuan warga sejenak terdiam. Dalam hatinya ia bisa saja menolak, tapi ia tahu bahwa memaafkan dan berbagi adalah jalan terbaik. Dengan senyum ia menjawab, "Saya siap membantu, Pak. Kalau kita mau bekerja sama, saya yakin kampung kita bisa jauh lebih baik." Agus mulai mengadakan pelatihan bertani untuk warga. Ia mengajarkan cara memilih bibit unggul, merawat tanaman, hingga strategi pemasaran hasil panen. Awalnya hanya sedikit warga yang mengikuti pelatihan itu, tetapi ketika hasilnya mulai terlihat, semakin banyak yang bergabung. Dalam waktu 1 tahun, kampung yang dulu dikenal sebagai daerah miskin dan tandus berubah menjadi kampung yang produktif. Warga mulai bangga menyebut kampung mereka sebagai kampung tani makmur. Semua ini berkat ketekunan dan keikhlasan Agus. Di tengah kesuksesannya, Agus tetap rendah hati. Ketika ada warga yang datang meminta maaf atas hinaan dan perlakuan buruk di masa lalu, Agus hanya tersenyum dan berkata, "Saya sudah melupakan semua itu. Yang penting kita semua sekarang bisa maju bersama." Namun keajaiban terbesar datang ketika Agus diundang ke acara penghargaan di tingkat kabupaten. Ia dianugerahi penghargaan sebagai petani inspiratif tahun ini karena dedikasinya tidak hanya untuk mengubah hidupnya sendiri tetapi juga membantu seluruh kampungnya berkembang. Saat nama Agus disebut, ia melangkah ke atas panggung dengan mata berkaca-kaca. Dalam pidatonya ia berkata, "Dulu saya pernah berpikir hidup saya tidak ada artinya, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya hanya perlu percaya, berdoa, dan bekerja keras. Tidak peduli seberapa berat hinaan atau tantangan yang datang, jangan pernah menyerah. Setiap orang punya potensi untuk mengubah hidupnya, asalkan dia percaya pada dirinya sendiri dan mau berusaha." Sepulang dari acara itu, seluruh warga kampung menyambut Agus dengan hangat. Mereka yang dulu menghina dan mengucilkannya kini menyesal dan mengakuinya sebagai sosok yang luar biasa.
Pak Darmin yang dulu paling sering mencemooh Agus mendekatinya dan berkata, "Agus, maafkan saya salah menilaimu. Kamu benar-benar orang yang luar biasa." Agus menjabat tangan Pak Darmin sambil tersenyum. "Tidak apa-apa Pak, semua sudah berlalu. Mari kita teruskan apa yang sudah kita mulai, agar kampung ini semakin maju." Sejak saat itu Agus menjadi sosok yang dihormati di kampungnya. Bukan karena kekayaannya, tetapi karena ketulusan hatinya untuk memaafkan dan berbagi ilmu. Pesan moral, keberhasilan sejati bukan hanya tentang mengubah hidup sendiri, tetapi juga tentang memberikan dampak positif bagi orang lain. Memaafkan dan berbagi adalah cara terbaik untuk menunjukkan kebesaran hati. Jangan pernah menyerah pada keadaan, karena keajaiban akan datang pada mereka yang terus berusaha dan percaya. Pesan moral tambahan, jangan pernah meremehkan seseorang berdasarkan keadaannya saat ini. Setiap orang memiliki potensi dan perjuangan masing-masing. Tetaplah sabar dan berpegang pada nilai-nilai kebaikan. Kerja keras dan ketekunan akan selalu membuahkan hasil, meskipun dunia meremehkanmu. Jangan pernah menyerah pada hinaan. Jadikan itu sebagai motivasi untuk terus melangkah maju.